Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, semoga saudara dalam kondisi sehat untuk memulai perkuliahan di semester 6 ini dengan baik. Saya menyebut semester 6 karena saudara rata-rata semester 6, meskipun ada yang semester berbeda. Hari ini adalah pertemuan pertama tentang sosiologi politik. Jadi kita akan membahas tentang sosiologi politik sebagai kajian interdisipliner. Masih ingat kan pada waktu pada waktu semester pertama dahulu, saudara sudah mendapatkan mata kuliah tentang pengantar ilmu politik. Masih ingat terkait dengan 14 pertemuan dan saudara bisa melahapnya? Hari ini kita memulai untuk sosiologi politik. Apa Pak bedanya? Nanti kita bahas. Yang pasti, sosiologi politik merupakan salah satu materi yang perlu diterima oleh setiap mahasiswa, khususnya sosiologi, bagaimana mereka nanti ketika sudah terjun ke lapangan. Nanti kita akan membedakan bagaimana perbedaan antara ilmu politik, ilmu sosial atau sosiologi, dan sosiologi politik. Itu adalah hal yang ada hubungannya sangat erat, tetapi juga kalau saudara memahami, loh, tidak ada hubungannya Pak. Ayo kita melihat di PPT. Ini saya akan menampilkan PPT yang sudah kami siapkan. Ini adalah sosiologi politik, kajian interdisipliner. Ini adalah beberapa referensi yang bisa saudara pakai. Saya menampilkan di sini pada pertemuan pertama ini adalah 13 buku. Ada sosiologi politik, ya mayoritas buku-buku tentang sosiologi politik sih. Pengarangnya sangat beragam dari dalam dan luar negeri, saudara bisa melihat secara detail. Tapi saya menambahkan tentang mukadimahnya Ibnu Khaldun. Bagaimanapun mukadimah Ibnu Khaldun itu membahas tentang ya sosiologi politik juga, meskipun pada waktu di pengantar ilmu politik juga kita singgung bukunya Gramsci, buku tentang juga etika politik kekuasaan, dan selanjutnya. Ini adalah 13, ini adalah menjadi referensi yang paling banyak sosiologi politik, atau yang dalam bahasa Inggrisnya The Handbook of Political Sociology, atau The Political Sociology of Human Rights. Itu adalah dua buku yang mengambil referensi berbahasa Inggris. Selanjutnya kita akan mengupas bagaimana asal mula tentang sosiologi politik. Sebelum kita melihat secara detail bagaimana definisi atau perbedaan-perbedaan yang ada antara sosiologi, ilmu politik, dan sosiologi politik. Jadi kalau di sini kita pahami bahwa asal mula sosiologi politik itu adalah ya berasal dari pertama ilmu sosial, atau sosiologi, yang kedua adalah ilmu politik. Persentuhan ilmu yang berimplikasi positif pada scientific sosial. Jadi sentuhan antara ilmu sosial atau sosiologi dengan politik itu mempunyai implikasi terkait dengan keilmuan sosial. Karena sepintas orang membedakan ilmu politik itu tidak bisa bertemu dengan ilmu sosial. Kalau orang politik pasti mencari teori-teori yang up to date. Berbeda dengan orang sosiologi,
yang mencari teori-teori yang lama. Semakin lama, itu semakin bagus. Tapi kalau politik semakin baru, semakin bagus. Jadi, awalnya, kalau berbicara paradigmanya kedua ilmu ini, memang sebetulnya berbeda. Tetapi ketika digabungkan, itu menjadi ilmu yang sangat indah, sosiologi politik, dan bisa mengkombinasikannya. Ini melengkapi teori, konsep, metodologi, dan paradigma. Jadi, sekali lagi, cara pandang orang sosiologi dan orang politik yang berbeda tadi menjadikan sosiologi politik menarik karena mengkombinasikan antara teori yang sudah lama tetapi sangat ampuh dengan ilmu atau teori yang baru tetapi seakan-akan tidak mempunyai referensi. Nah, inilah sosiologi politik. Jadi, menarik untuk dibahas. Meskipun pada prakteknya, orang yang ilmu politik murni agak sulit menerima ilmu sosial atau sosiologi, orang sosiologi menerima politik itu agak sulit. Saudara nanti akan menemukan hal-hal ini ketika berhadapan langsung dengan mereka-mereka yang mereka fokus pada ilmu politik dan mereka yang fokus pada ilmu sosiologi. Baik nanti ketika saudara melihat di ujian skripsi ataupun disertasi ataupun tesis, pasti akan ada cara pandang yang berbeda. Disinilah selanjutnya sosiologi politik mengkombinasikannya menjadi ilmu yang sangat menarik. Selanjutnya kita akan mengupas tentang definisi sosiologi. Secara etimologis, sosiologi itu adalah sosius, ya dari bahasa Latin, teman, kawan, berkembang menjadi sosial, berteman, bersama, berserikat. Itu terkait dengan secara definisi etimologis. Jadi, ya berangkat dari perkawanan, pertemanan. Hubungan dan timbal balik antara berbagai macam gejala sosial, misalkan gerak, masyarakat, dan politik, dan hubungan dengan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan non-sosial. Auguste Comte, ilmu yang didasarkan pada observasi dan klasifikasi yang bersifat sistematis dan empiris, bukan didasarkan pada logika kekuasaan dan bentuk-bentuknya. Nah, ini kan Comte ini kan jelas dia mengatakan kalau kalau bukti sosiologi ya bukan berdasarkan kekuasaan, tapi observasi dan klasifikasi bersifat sistematis dan empiris. Hal ini kalau dipertemukan kekuasaan dengan observasi klasifikasi yang empiris, saintifik, sistematis, ya tentunya tidak ketemu. Karena kekuasaan itu mempunyai tradisi yang berbeda dengan apa yang ada di lapangan, kebutuhan yang ada di lapangan. Herbert Spencer mengatakan bahwa sosiologi itu adalah mengadopsi teori evolusi organik dipublikasikan pada masyarakat menjadi evolusi sosial. Dari evolusi organik menjadi evolusi sosial. Perubahan-perubahan pada masyarakat yang awalnya sangat tersistematis menjadi sangat fleksibel dengan kehidupan sosialnya. Lester F. Watts mengatakan sosiologi itu seseorang yang sangat sosial filosof. Dia seorang sosial filosof yang berbicara sosiologi tentunya dihubungkan dengan ya bagaimana filsafat atau bagaimana perkembangan seseorang berpikir atau perkembangan masyarakat ya berkembang itu sendiri secara filosofis. Durkheim mengatakan metodologi ilmiah yang berguna melihat realitas sosial. Jadi sangat teoritis, kata Durkheim. Melihat realitas sosial, kemudian dicari metode apa yang tepat untuk membedah hal tersebut. Itulah sosiologi. Kalau berbicara ilmu politik, ayo kita lihat
segala kehidupan atau kegiatan bernegara atau lainnya yang berhubungan dengan negara. Pokoknya yang hubungannya dengan negara, itu pertama. Kedua, mempertahankan merebut kekuasaan. Yang kedua, ketiga, perumusan melaksanakan keputusan politik atau kebijakan politik. Keempat, pengalokasian dan penerimaan sumber-sumber, ya sumber-sumber negara tentunya, yang ada hubungannya dengan kepentingan atau kebutuhan negara. Kelima, berbentuk perselisihan antara kelompok-kelompok yang ada, ini termasuk dalam konflik politik. Jadi sekilas orang melihat apa itu ilmu politik atau apa itu politik? Politik itu ya konflik, karena mereka yang dilihat adalah setiap hari di televisi konflik. Apa yang dilihat, apa itu politik? Politik itu adalah bagaimana menguasa, memainkan kekuasaan dan selanjutnya. Ada lagi juga menurut Salto bahwa ilmu yang mempelajari negara ini agak lebih santun karena mengarah kepada secara umum, bukan mengarah kepada yang negatif tadi. Ilmu yang mempelajari kekuasaan, kata H.D. Laswell. Jadi mempelajari negara, mempelajari kekuasaan, tentunya di dalamnya ada konflik, ada kebijakan, ada kekuasaan mengambil dan selanjutnya. Itu definisi politik. Yang awal tadi kita ngomong sosiologi, selanjutnya definisi politik. Selanjutnya kita gabungkan antara keduanya dalam perkembangannya, ya dalam perkembangannya definisi politik itu segala kehidupan atau kegiatan, sosiologi politik kita. Tapi sebelumnya kita melihat perkembangan pendekatan. Sosiologi itu studi sosial, dinamik sosial. Kalau politik, pendekatan selalu kepada lembaga-lembagaan dan perilaku, atau pos perilaku, sesudah perilaku, kelembagaan dan tingkah laku. Jadi sosiologi itu dihubungkan dengan politik dalam hal pendekatan, itu adalah sesudah politik. Kalau politik itu langsung kelembagaan dan perilaku. Tapi kalau berbicara sosiologi itu, ya dia studi sosial, dinamik sosial, itu menurut Comte. Selanjutnya kita kepada sosiologi politik. Maurice de Verger mengatakan bahwa ilmu tentang kekuasaan pemerintah, ilmu kekuasaan pemerintah, otoritas, komando dalam semua masyarakat manusia yang bukan saja masyarakat nasional, lokal, dan internasional. Nah, ini kan sudah Maurice de Verger ini kan sudah menggabungkan antara ilmu atau sosiologi dan ilmu politik. Sherman dan Volcker studi yang mempelajari partisipasi dalam pembuatan keputusan tentang kehidupan yang luas dan sempit, daerah, nasional, dan internasional. Di sini adalah bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam berbagai keputusan dalam keputusan politik. Nah, digabungkan. Disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan politik tidak sebatas kehidupan partai politik, juga semua berhubungan dengan keputusan politik dan kekuasaan. Jadi, keputusan politik, partai politik bersambung dengan rakyat yang menerima terkait dengan keputusan politik tadi. Selanjutnya, objek sosiologi politik, pokok persoalan lokus, objek materialnya adalah pokok persoalannya yaitu lokusnya yaitu masyarakat, negara, dan kekuasaan. Masyarakat, negara, dan kekuasaan. Kalau sosiologi tadi kan hanya masyarakat saja ya. Kalau politik kan negara dan kekuasaan. Di sini selanjutnya di dalam objeknya dijadikan satu. Objek formalnya fokus perhatian yaitu hubungan masyarakat dan lembaga-lembaga politik seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, konflik, dan demokrasi. Kalau hubungan masyarakat dengan lembaga politik dan proses politik secara bersamaan seperti budaya politik dan civil society. Ini dalam objek sosiologi politik ini kita melihat sudah gabung antara ilmu sosial atau sosiologi dengan politik. Dan objek
formalnya itu juga sudah menggabungkan antara keduanya, bahkan langsung mempunyai label baru atau nama baru. Taruhlah misalkan hubungan masyarakat dengan lembaga-lembaga politik. Sosialisasi politik. Sosialisasi politik itu kalau di ilmu politik relatif tidak ada kalau dia berdiri sendiri. Begitu juga di sosiologi. Partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, konflik dan demokrasi. Itu kan sekali lagi, itu menunjukkan gabungan antara sosiologi dan politik sudah masuk di dalamnya. Metode dan kajian sosiologi politik, pertama kajian historis, komparatif. Jadi historis dan komparatif ini adalah yang paling banyak. Selanjutnya behavior, perilaku. Jadi ya perilaku antara para pelaku, tentunya para pelaku politik ataupun juga mereka yang ada di dalam lingkungan politik itu sendiri. Yang keempat adalah institusional. Jadi historis, komparatif, behavioristik, dan institusional, kelembagaan. 4 hal ini selanjutnya menjadi pendekatan di dalam kajian sosiologi politik. Nanti ini ada hubungannya dengan tugas saudara. Tugas saudara nanti berhubungan dengan 4 tema hal ini ketika saudara mendapatkan tugas terkait dengan pembuatan paper untuk sosiologi politik. Bisa historis, bisa komparatif, bisa behavior, perilaku, bisa kelembagaan, institusional. Jadi, pilih salah satu atau mungkin bisa digabungkan ketika akan agak mendekati 1, 2, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, hubungan dengan ilmu lain, itu tertulis hubungan dengan ilmu lain. Sosiologi membantu mempelajari sosiologi politik dalam memahami latar belakang, susunan, dan kehidupan sosial dari berbagai golongan dan masyarakat dengan teori sosiologi. Jadi, tanpa ada sosiologi, politik itu agak kesulitan memahami terkait dengan ya latar belakang, susunan, atau struktur masyarakat, golongan masyarakat, itu agak sulit. Jadi, ketika berbicara ilmu kekuasaan, yang terjadi adalah kekuasaan kaku yang untuk berkomunikasi atau mengatur mengelola masyarakat itu agak relatif sulit lah. Sebaliknya, ilmu politik menyumbang variabel terikat dan variabel bebas seperti lembaga politik dan proses politik yang mempermudah kajian sosiologi politik. Jadi, ilmu politik malah memberikan semacam wadah yang luas untuk orang-orang sosiologi dibahasnya. Begitu juga politik menyumbangkan hal yang apa sih sebetulnya yang merupakan yang perlu dipecahkan. Jadi intinya ini adalah hubungan yang sangat erat, yang sangat dekat, dan sebetulnya saling membutuhkan. Juga hubungan sosiologi politik dengan ilmu yang lain juga ini berhubungan dengan keilmuan antropologi, kriminologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, budaya, hubungan internasional, demografi, dan ilmu sosial budaya, ilmu bumi sosial. Maksudnya adalah ini ilmu ini adalah ilmu yang sudah diakui oleh UNESCO, Lembaga Pendidikan PBB, terkait dengan apa yang perlu dipelajari berbagai mahasiswa atau siswa di dunia perguruan tinggi, atau bahkan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara.
terkait dengan antropologi, kriminologi, sampai ilmu bumi sosial tadi. Meskipun dalam perkembangannya ada beberapa yang selanjutnya mendapatkan kritik dari publik. Selanjutnya, kita membahas tentang manfaat. Manfaat sosiologi politik itu ada dua hal, teoritis dan praktis. Secara teoritis, ilmu sosiologi politik ini selanjutnya saudara bisa menghadirkan hal-hal yang baru, baik murni sosiologi, baik politik murni. Jadi, ini digunakan untuk pengembangan yang sangat bagus terkait dengan dunia akademis. Taruhlah, hadirlah banyak teori-teori baru, baik teori sosial, maksudnya teori sosiologi, baik teori politik, bahkan teori sosiologi politik sendiri. Tentunya itu dihubungkan dengan hadirnya manfaat praktis. Dari teoritis ini pasti ada hubungan manfaat praktis, yaitu yang mana manfaat praktis dari sosiologi politik itu sebagai pembangunan dan penyelesaian. Pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan kekuasaan, kerakyatan, sosial masyarakat. Jadi, kalau saudara menggunakan sosiologi politik sebagai alat untuk taruhlah menganalisa atau memberikan solusi, memecahkan berbagai persoalan yang ada, itu sangat bagus. Dan pasti sedikit banyak akan memberikan sumbangsih tentang dunia akademis, hadirlah teori-teori baru. Karena berbicara perkembangan masyarakat itu sangat dinamis. Apa yang dahulu ya berbicara kekuasaan itu ya hanya sang raja. Maksudnya kerajaan itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan di Indonesia sendiri itu ya kerajaan, di negara-negara yang lain juga kerajaan, tetapi dalam perjalanannya selanjutnya diganti dengan demokrasi. Demokrasi yang mempunyai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Montesquieu. Tetapi dalam perkembangannya, taruhlah saudara mengambil contoh yang ada di Indonesia. Sekarang ini sudah melaksanakan pemilu, baik legislatif atau presiden, atau kepala daerah, atau bahkan kepala desa. Saudara coba mampu nggak mengambil sebuah kesimpulan, apakah demokrasi yang ada di Indonesia itu mempunyai hasil yang lebih baik dibanding dengan Indonesia ketika memakai sistem kerajaan, atau bahkan lebih jelek. Yang pasti secara teoritis sistem demokrasi itu lebih bagus karena partisipasi rakyat di dalamnya itu hadir. Jadi tidak cukup hanya pada tataran praktis saja atau teoritis saja, tetapi pada praktisnya, prakteknya, berapa orang yang selanjutnya menjadi miskin gara-gara menjadi calon legislatif atau calon bupati. Karena apa? Yang terjadi di Indonesia masih menggunakan materi. Maksudnya, demokrasi yang ingin ditampilkan, ingin masih menampilkan dia taruhlah politik uang. Yang mana di dalam demokrasi itu dilarang, tetapi faktanya tidak sedikit yang menggunakan politik uang. Dan para penegak, seandainya mereka berani untuk menegakkan, terkadang terkendala dengan regulasi yang ada sehingga mereka tidak bisa. Itulah manfaat praktis yang selanjutnya
menghadirkan secara tidak langsung menghadirkan manfaat teoritis dari sosiologi politik. Itu salah satu contoh yang bisa kita tampilkan dari mata kuliah sosiologi politik ini. Apakah saudara bisa memahami terkait dengan hal itu semuanya? Semoga bisa bermanfaat. Sosiologi politik, kajian interdisipliner ini menjadi pembuka pada pertemuan pertama perkuliahan sosiologi politik. Semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.